kata apa, biar aku yang pura-pura lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Suara Kota. Apa kabar pada malam hari ini, kembali hadir dalam program Bincang Suka-Suka ya. Masih barengan saya Yuli Suara Kota untuk malam hari ini. Kita masuk di kalender yang ke-19 bulan Juli 2020. Dan hari ini narasumber kita masih ada kaitannya dengan hal-hal yang bernuansa religi ya. Karena yang hadir adalah ada Hafidz Cilik, ini namanya Faza Nur Hanifa. Dan adik kecil kita malam hari ini ditemani oleh sang ayah, yaitu Bapak Zainul Arifin, untuk kita berbagi bagaimana sih anak ini bisa hafal Quran hingga 8 juz ya Pak ya. Dan bahkan juga dari kecil apa saja yang dilakukan oleh orang tua untuk bisa mendidik. Nah, semoga malam hari ini bisa menginspirasi para orang tua dan juga teman-teman sebaya dari Faza ya. Baik mitra Suara Kota, masih barengan saya Yuli Suara Kota. Kita akan langsung ngobrol saja di program Bincang Suka-Suka malam ini. Dan sebelumnya, acara malam ini didukung oleh ini ada sajian khusus yang diberikan, yaitu dari Tari Cake and Bakery. Nah, Tari Cake and Bakery memberikan support berupa dessert red velvet. Nah, tuh ditunjukin sama Mas Okta. Mana ya? Aku nggak kelihatan. Nah, tuh muncul ding 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 ding. Nah, Tari Cake and Bakery. Salah satu produknya dessert red velvet. Ini perpaduan cake yang lumer dan cheese yang cheese cream ya, lembut banget. Nggak enek, mantep pokoknya. Nanti kita rasakan saat break. Nah, mitra Suara Kota juga ada pendukung satunya. Ini ada madu rossi. Nah, ditunjukin lagi tuh. 1, 2, 3. Mana madunya? Belum. Masih jalan kali ya. Oke, ini madu rossi, ini madu kelanceng hitam yang memberikan nutrisi dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh supaya kita nggak gampang sakit. Nah, tuh madunya kelihatan. Oke. Makasih Mas Okta. Nanti kita icip-icipnya nanti ya, setelah kita ngobrol sama pemateri kita pada malam hari ini, untuk bisa berbagi kisah dengan adik Faza. Oke, saya sapa dulu. Ya, Assalamualaikum Faza. Oh, ntar dulu belum dinaikin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Faza, ini sekolah di mana? MIK Hasri, MIK Hasri. Kelas berapa ya? kelas 5. Kelas 5. Oke deh. Baik. Faza, untuk malam ini kita mau ngobrol bagaimana Faza bisa sampai sejauh ini dan punya prestasi yang cukup banyak ya. Bahkan di MTQ tingkat Jawa Timur juga beberapa kali mendapatkan prestasi. Saya sapa juga ini ada sang ayahanda dari adik Faza Nur Hanifa, Bapak Zainul Arifin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pengen tahu ceritanya nih Pak Zainul Arifin. Emang dari kecil adik Faza ini gimana sih kok bisa sampai sekarang bisa menjadi sosok hafid Quran hingga 8 juz ya di usia saat ini? Ya, awalnya ini apa memang Bapak dan Ibu yang memberikan support seperti apa, atau memang sebenarnya anaknya mudah hafal sih kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan nih. Kalau mulai awal itu masih bayi sudah ikut ngajar, Mbak. Oh, dari bayi ngajar. Maksudnya bayi baru lahir? Umur 1 bulan sudah ikut ngajar. Istilahnya ikut diajak ngajar oleh ibunya. Jadi saya dengan ibunya ibu, nih guru. iya sama saya juga ngajar ngaji itu setiap sore. Guru TPQ maksudnya Iya. Pak? Oh iya. Itu jadi umur 1 bulan 40 hari ya. 40 hari sudah dibawa semua. Dari kakaknya juga seperti itu, adiknya semuanya. Dari 4 ini semuanya seperti itu. Jadi pas lagi ngajar di TPQ dibawa? Ditaruh di bawah.
Jadi malah mulai dari kecil udah ini ya, biasa dengerin anak-anak ngaji sebenarnya Iya, ya. sudah ndak asing istilahnya ya. Sudah. Terus saya juga penasaran nih, dulu waktu hamilnya sayangnya bundanya nggak ikut ya. Bundanya lagi nonton aja katanya. Saya pengen tahu dulu itu kira-kira bundanya suka apa ya, suka ngaji atau gimana sih Pak kalau kehidupan sehari-hari, karena memang guru TPQ ya. Iya. Ya kalau di keluarga sudah menjadi kebiasaan ya, setelah maghrib itu, setelah subuh itu ngaji gitu. Dan terutama kalau waktu hamil memang kita kan disarankan untuk banyak baca Iya, Al-Quran. jadi lebih banyak malah ya mengaji. Ya. Okay. Ada surat-surat khusus. Iya, itu terutama deh. Salah satu rahasianya mulai dari dalam kandungan memang sudah terbiasa mendengarkan bundanya juga di mengaji. Samping di rumah juga di tempat ngaji juga tiap harinya dengar. Hamil pun juga ngajar sampai hampir berapa hari lah, 1 minggu mau lahir itu baru cuti. Gitu ya. Jadi ya tetap ikutan terus ya. Iya. Terus kemudian emang pas lagi hamilnya itu pakai rewel-rewel gitu kan? Enggak ya? Alhamdulillah enak terus ya, enggak ada pernah iya, dia anak soleh. Ya, barokahnya Al-Qur'an. Oke, baik. Saya coba cerita sama Faza. Awal berarti ngajinya di TPQ tempat ibunya ngajar? Di rumah juga. Kalau di rumah dengan saya itu pagi saya sambil kerja di rumah sambil diajari seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap sekitar jam 9:10 itu. Kalau waktu TK juga setelah dari TK baru di rumah dengan saya. Oke. Baik, ini yang mulai hafal Quran mulai usia berapa Pak? 6 ya. 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi mulai TK memang sudah apa? Sudah ngaji. Atau Kami, di usia berapa dia sudah mulai kami belajar utama mengaji? kan harus bisa membaca dulu ya. Jadi hafalannya belakangan. Jadi iya, ini pertama kali belajar Al-Qur'an usia berapa nih? Sekitar 4 tahun lah. 4 tahun mulai awal. TK lah ya, berarti sebelum TK ya. Sebelum TK itu sudah mulai. Dan ini cuma ditempuh untuk bisa baca 2 tahun kurang. Jadi 18 bulan. 18 bulan 2 tahun kurang sudah bisa selesai. Ya alif ba ta itu? Ya dari abad sampai selesai sampai khatam Al-Qur'an itu dengan baik bacaannya 18 bulan. Dari usia 4 tahun 4 itu tahun, Pak. Ya. Jadi artinya 6 tahun ini sudah lancar. Sudah apa? Sudah ini ya, sudah khatam Quran. Sudah khatam. Masya Allah, pintarnya. Terus kalau Faza sendiri waktu diajar ngaji senang nggak sih? Senang. Senang ya, dari kecil senang. Lebih suka diajar bapak dan ibu atau kalau misalnya ada guru lain gitu? Nggak masalah? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Oh gitu. Jadi waktu pertama kali khatam pasti seneng banget ya? Di usia 6 tahun itu ya Pak ya? 6,3. Artinya masih belum sekolah SD ya? Belum. Mau sekolah SD. Mau MI, masuk ya? Mau masuk. Ya, terus begitu ini Pak mulai hafal Quran berarti usia berapa nih? Mulai 6 itu sudah, mulai 6 tahun itu. Sudah digembleng ini ya? Ya mulai menghafal lah sedikit-sedikit. Dari juz 30 kami mulai. Pertama juz 30 dulu. Sudah selesai nanti ke juz 1. Juz 1. Oke. Faza, dari waktu Faza ngaji apa yang paling bikin Faza bahagia? Waktu menghafalnya itu saya sukanya apa ya? Lagunya tuh saya suka gimana gitu. Oh, maksudnya kayak apa sih contoh deh? Lagunya beda-beda atau gimana? Beda-beda. Ada 4 macam lagu. Mungkin bisa dicontohin nih Mbak Yuli, pengen dengar suaranya. Walaupun sebenarnya suara Faza ini sudah nggak asing kalau di Radio Suara Kota ya. Cuman kan yang ini kan kita pengen tahu ceritanya Faza dari awal di usia 6 tahun yang sudah mulai belajar di juz 30, kemudian naik. Nah, ini yang Faza pertama kali hafal pakai lagu apa ini? Bayati. Oke, coba deh. Saya pengen dengerin apa nih Pak? Bapak aja deh yang ngetes. Kalau saya kan nggak bisa nih. Juz berapa? Awal juz 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Insyaallah. Jadi kalau kita dengerin suaranya si Waza ya, aduh rasanya di hati ini krenyes-krenyes begitu ya. Masya Allah. Aduh Faza, suara kamu merdu banget. Dan gak salah kalau sering ikut dalam event MTQ tingkat Jawa Timur ya Pak ya. Ya Pak, kalau boleh tahu Pak Zainur, ini biasanya kalau kaitannya sama suara kan takut suaranya rusak, suaranya pecah dan sebagainya. Ada trik khusus tidak nih Pak dari orang tua untuk memantau si Faza ini? Ya itu larangannya yang paling utama tidak minum es. Oh, jadi nggak pernah minum es jadi ya? Dari kecil nggak pernah minum es? Pernah ya, tapi buatan ibu. Oh gitu. Enak dong nggak pernah flu. Dan ini ya bener-bener dijaga ya pakai gorengan-gorengan gitu boleh nggak? Tidak biasa lah kalau gorengan nanti Pak asalkan tidak pada waktu mau akan ada event-event gitu. Oh jadi nggak apa-apa. Tapi Faza merasa tersisa nggak boleh makan apa kayak minum es kayak gitu, tersiksa nggak? Kalau temennya ada yang minum es kepingin nggak? Biasa aja. Biasa aja. Nggak ngefek ya. Kadang juga kepingin juga. Tadi diingatkan. Cuma ini ditahan-tahan gitu ya. Tapi sesekali mungkin iya ya Pak ya. Ya kalau setelah kadang setelah ada lomba gitu ya selesai terus sudah selesai lah ya anunya baru beli gitu ya. Oke. Sebagai tombol. Aduh, ya Faza ini di MIK. Sudah kelas berapa tadi? Kelas 5. Sudah kelas 5 ya. Dan memang ini adalah salah satu aset di Kota Probolinggo ya, karena seringkali mewakili Kota Probolinggo juga. Nah, Faza kalau boleh cerita sehari-hari waktu bermainnya gimana? Dikurangi nggak? Atau memang ada sehari berapa jam untuk mengaji semacam itu Pak, harus setor hafalannya? Kalau yang rutin ya setelah subuh sama di TPQ kalau setornya itu. Jadi murojaahnya atau jeresnya itu setelah subuh sama setelah maghrib. Setelah subuh ini pasti ya Pak? Iya kadang ya tidur kadang ya. Kadang ya. Jadi memang orang tua ini bundanya juga mesti telaten banget gitu ya Pak ya? Iya alhamdulillah ya. Kompak kami berdua kompak. Gantian. Saya ngomong-ngomong boleh nggak kasih bocoran ini bapak sama ibunya juga hafid Quran kah? Bukan.
karena kami iya. inginnya untuk menjadi ada keluarga yang hafal Quran, jadi berusaha untuk itu. Iya, Masya Allah, akhirnya keturutan lewat anak bapak ini Iya. dari kakaknya kan juga sudah hafal Quran juga ya? Kakaknya juga sama, masih 8 8 juz. ada di pondok sekarang. Iya, cuman kelas berapa kalau kakaknya? Kakaknya kelas 2 ini, kelas 2 SMP. SMP. Iya. Jadi mungkin lebih cepat si Faza ya Pak ya untuk fase menghafalnya lebih Iya, awal. iya, karena kakaknya juga kan laki ya, agak repot. Jadi ini termotivasi oleh kakaknya untuk ikut Ketularan hafalan. jadi ya Kak Iya, ya Pak ya. lebih cepat. Jangan-jangan nanti adiknya juga ikut nularin nih. Ini sudah selesai nih, Mbak. Sudah untuk anunya apa itu, baca Qur'annya sudah lancar. Sudah lancar juga. Iya. Lebih cepat juga ini dari kakaknya ini. Masya Allah. Iya, mungkin dari karena kesehariannya. Iya. Terus Faza sendiri kalau misalnya pas dibangunin subuh terus gitu habis sholat suruh setor murojaah gitu gimana? Ada yang ini nggak? Ada yang capek? Pernah bilang gitu nggak? Pernah. Oh pernah juga ya. Dan kalau gitu biasanya bundanya marah apa enggak nih? Ya cuman dibilangin, ya nggak usah capek-capek wis, ayo wis hafalan. Kan akeh, kan di surga di makekno mahkota yang bapak bi ibu gitu. Oh, iya. Jadi itu mesti sering kali untuk memotivasi Iya, ya. Akhirnya Faza jadi kalau pas males itu jadi semangat lagi. Iya. Sebenarnya apa sih kalau misalnya pas Faza ini ya kan 1 juz hafalnya berapa lama Pak? Nggak mesti, Mbak, kadang tergantung istilahnya moodnya ya. Kadang waktu cepet, kadang bisa cepet, kemarin bisa 3 bulan itu kan saya enggak begitu ya, istilahnya target secara 3 bulan kadang dapat, kadang sampai setengah tahun. Iya, tapi ini ya Pak ya diharapkan memang terus naik kayak gitu ya Pak ya. Cuman kan jaganya sulit, Mbak. Untuk istilahnya yang sudah dihafal itu harus tetap lancar. Itu yang kadang lupa. Baru ditambahin. Ada ayat-ayat yang berbeda, bersama gitu, mirip-mirip gitu. Sulit juga. Iya benar juga sih di usia segini. Faza dari ini ya dari beberapa juz yang hafal juz berapa aja sih? Juz 30, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 6, juz 7, juz 8-nya dapat 7 halaman. Dapat 7 halaman. Kalau nambah terus berarti ya? Ya. Terus kalau pas misalnya sudah selesai 1 juz itu gimana rasanya? Senang. Ya bahagia sekali ya. Kita tahu ayah bundanya yang ini bahagia banget. Alhamdulillah. Ya, 1 juz itu harus betul-betul lancar. Jadi kami ulang gitu sampai lancar. Setengah juz kami simak, setengah juz sudah lancar, berarti bisa lanjut. Oke, berarti selama ini kalau untuk setorannya murojaahnya memang ke bapak dan ibu sendiri? Iya. Oh, nggak pernah ada guru yang lain gitu Pak? Jadi kadang manggil kalau waktu ujian bersama itu. Oh, ada khusus ya Pak ya? Kalau pas ujian dengan teman-temannya di TPQ, itu kami ngundang. Bapak dan ibu sendiri seberapa lama jadi guru TPQ? Kalau saya mulai 2002. 2002, jadi lama sekali. Jangan-jangan memang dua-duanya emang dari pondok pesantren nih? Ibunya yang mondok. Dari pondok pesantren, iya. Pasti deh ada salah satu yang mepet-mepet ya. Alumni santri, insya Allah itu rata-rata kepinginnya jadi anaknya yang lebih bagus daripada beliau sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Terus kalau Faza sekarang sudah nambah terus nih. Kalau misalnya di sekolah kesulitan nggak? Atau kalau pas lagi dia hafalan atau gimana? Mengisi waktu-waktunya pas lagi main kan jelas berbeda dengan anak-anak biasa ya Pak ya jatah mainnya. Kami kalau pas berangkat di jalan itu sambil naik sepeda saya ngantarkan sambil baca. Masya Allah. Nanti pulang juga gitu. Baca juga. Kadang siapapun, kadang saya tidak bisa ngantar, ada omnya yang ngantar juga, katanya juga baca juga. Cuman beda, karena yang nyemak kan beda juga ya Pak ya. Iya, tanpa disimak, pokoknya istilahnya baca aja. Baca saja. Tapi Faza nggak merasa tersiksa ya? Bahagia dengan itu.
kepinginnya hafal 30 juz? Ya. Masya Allah. Terus apa namanya? Kalau sekarang kelas 5 punya target nggak? Saya harus hafal 30 juz kelas sekian gitu. Ya, saya inginnya hafal 30 juz waktu kelas 6. Masya Allah. Jadi kalau bisa setahun sudah hafal semua gitu. Nah, tapi itu kan sebuah motivasi ya Pak ya. Kalau sudah motivasi dari dirinya sendiri, ini akan mempermudah mengarahkan dari Bapak dan Ibu jadi lebih cepat pasang. Doanya kan begitu ya. Terus kemudian kalau sama teman-teman pernah ditanyain nggak kalau misalnya apa ngajak ngaji atau gimana teman-teman di sekitar di sekolah? Ya, kadang kalau mau ada ujian ngajak ngaji di kelas yang kosong gitu. Karena kalau di kelasnya sendiri kan rame. Oh gitu, jadi ngaji di situ. Ya, Faza, apa namanya? Yang paling suka, yang paling disukai lagu yang mana dari beberapa yang dikuasai tadi ada berapa macam Pak? 4. Ada 4 ya. Dan yang paling sering dilombakan itu ya Pak ya, yang di atau memang harus menguasai semuanya? Enggak, kalau waktu MTQ itu cuma satu lagu. Istilahnya kan untuk tartil ya itu satu lagu. Tapi kalau untuk waktu lomba tahfidz itu saya pakai 3 lagu karena pertanyaannya biasanya 3. Jadi satu pertanyaan ganti lagu, ganti lagu. Jadi minimal menguasai 3 itu ya. 3. Terus pernah sekolah khusus untuk tahfidz gitu Pak? Ya cuma saya yang sering ikut-ikutan. Meremehkan sendiri keputranya. Iya, ada pembinaan saya kan dari mana dulu, mulai dari ya Basori almarhum juga sering di kegiatan di Probolinggo. Iya, kalau menurut Faza yang paling suka itu versi lagu yang mana? Yang paling sulit itu yang mana? Yang suka itu Bayati. Bayati tadi yang dibacain itu. Dan itu rata-rata lagi apa ya, tren ya Pak ya, bisa dibilang ya, disukai anak-anak dan juga kita juga penyimaknya itu rata-rata mesti itu karena banyak juga di media sosial juga. Nah kalau yang paling sulit yang mana Faza? Lagu Ros. Yang kayak mana itu? Iya boleh kan boleh disampaikan ya Pak ya. Ya juz berapa? Awal juz 4. A'udzu billahi lagu Ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israil. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humul fasiqun.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Itu tadi apa yang sering kadang apa ya akhir ayat itu yang sama mughalimun fasikun itu kan juga Mirip-mirip itu ya Pak Iya, ya. iya. Karena ada beberapa ayat yang disebutkan beberapa kali juga. Terus Faza punya ini nggak kayak semacam apa ya idola kayak gitu ya, hafizul Quran siapa yang jadi idola, atau ada orang tertentu yang memang suaranya disuka sekali sehingga kepingin kayak itu, punya nggak? Kalau tentang hafalan itu saya Musa itu yang ikut hafiz Quran dulu. Kalau yang kayak lagu-lagu yang apa namanya enak-enak gitu nggak punya. Oh nggak ada. Tapi biasa kalau mau ganti lagu gitu kadang-kadang terpengaruh nggak ya dengan lagu yang paling disuka? Kadang-kadang kan gitu ya Pak ya, karena lebih suka apa Bayati tadi, akhirnya keceklek ke sana gitu ya. Ya Karena kalau kan belum mahir memang bisa itu, tapi kalau sudah Sudah semuanya tahu dikuasai itu tidak terpengaruh. Kalau kemarin di MTQ kan pakai lagu Hijaz. Itu khusus kalau MTQ gitu Pak? Ya, ada ya satu lagu tidak boleh pindah-pindah. Ya kan lagu Hijaz, lagu Ros, lagu Bayati. Yang dipakai si Faza Hijaz lagu itu? Hijaz. Ya beda lagi ya Pak ya, beda lagi. Nah terus Faza kalau ngomong-ngomong ini ya apa menjadi sosok Hafizah, sebenarnya kalau perempuan namanya Hafizah ya Pak ya, cuman orang itu lebih akrab sebutnya Hafiz Quran gitu ya, itu lebih populer kayaknya istilah itu, padahal kalau perempuan beda juga ya. Nah ada perasaan gimana ketika sering memenangkan seperti di musabaqah tilawatil Quran di Jawa Timur, kemudian boleh disebutin kan yang pernah menang di mana aja, masih ingat kan? Iya. Jadi pertama kali itu ikut MTQ kelas berapa Pak? Waktu TK pernah juga. TK pernah ikut sudah? Waktu di Banyuwangi ya pertama. Ya, di Banyuwangi untuk untuk Jawa Timurnya. Kalau di kota emang sudah sering menang ya Pak ya, dari TK itu ya. Terus itu berarti pertama kali event ikut tingkat Jawa Timur sudah ketika TK itu Pak? Iya. Masya Allah. Terus naik lagi gitu ya, karena kan dari usia pertambahan usia juga bertambah juga hafalannya gitu ya Pak ya. Kalau untuk tahfidnya pernah di waktu Pandaan. TK Surabaya itu. Oh iya. Surabaya. Oh iya, hafalan surat pendek. Untuk apa itu? Apa namanya? Antar TK se-Jawa Timur ya. Itu juga dapat juara juga. Juara satu. Juara satu. Ya. Gimana rasanya? Aduh, yang seneng bapak ibunya, karena kalau TK kan masih tidak ini ya, belum paham betul ya Pak ya, hanya melaksanakan. Terus kemudian naik lagi. Itu hafal berapa juz waktu TK itu? TK ya cuman juz 30. Juz 30 ya. Terus lanjut ikut MTQ Jawa Timur, terus ikut ya Pak ya setelah terus itu ya? Ikut sampai kemarin masih ikut terus ya. Baru kan di Probolinggo untuk tartil cuma ini aja, mulai dulu pernah. Iya. Regenerasinya susah ya. Asetnya susah. Saya tanya ke pembinanya, mulai dulu belum ada. Belum ada ini yang nyantol. Padahal emang nggak semudah itu juga ya Pak ya untuk mencari regenerasi penghafal Quran ini. Terus kemudian si Faza sendiri ini kan punya hafal 30 juz. Wah, kalau hafal 30 juz mau kuliah dimanapun bebas ya, mau sekolah dimanapun juga. Sekarang aja tinggal pilih sekolahnya di mana gitu ya Pak. Cuman ini memang pilihan dari orang tua juga. Padahal rumahnya di Jalan Ikan Tongkol ya. Terus
Faza sendiri kalau kumpul-kumpul sama temen pernah nggak nih teman-temannya diajakin, ayo kita hafalan Quran gitu, pernah nggak? Ya kalau kumpul-kumpul sama anak tahfidz ya pernah. Oh, kalau sama anak tahfidz, berarti di tempat ngaji berarti? Iya. Selebihnya enggak? Kalau di sekolahan kan nggak semua. Gitu ya. Iya. Yang paling sulit bagi Faza kalau menghafal apa? Sulit. Iya. Apa yang paling ini kan mut-mutan juga. Yang paling semangat apa misalnya kayak gitu? Juz berapa paling repot? Juz 5. Oh, paling suka? Sulit. Oh, paling sulit. Lebih lama berarti ya Pak ya prosesnya? Iya. Oh, Juz 5. Surat An-Nisa ya. Iya. Terus kemudian apa namanya? Kalau misalnya lagi nggak mood gitu, bundanya marah nggak? Bundanya nggak pernah marah ya? Nggak marah waktu bertengkar. Berantem sama adiknya. Iya, Bayu Faza ini kan apa? Bisa menginspirasi teman-temannya juga sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan memang tidak semuanya ya Pak ya bisa seperti itu. Ada sebuah ikhtiar yang juga harus dilakukan oleh orang tua ya Pak. Mungkin Pak Zainul Arifin mungkin bisa kasih gambaran bahwa sebenarnya siapapun yang berkeinginan kuat untuk bisa mencetak putra-putrinya menjadi sosok penghafal Quran, ini pun tergantung dari ini juga ya Pak ya, orang tua sebagai pendukung. Kan ini saya mulai istilahnya mulai masih bujang juga ada keinginan seperti itu ya. Saya melihatnya kan dari sosok-sosok ulama ataupun kiai ya, yang sering saya lihat itu kok kenapa ya kiai itu kok tidak bisa mendidik anaknya sendiri, padahal beliau kan ahli, ilmunya sudah banyak gitu. Kadang kok mesti dititipkan ke orang, atau mungkin kadang ada yang berbeda dengan orang tuanya seorang kiai tapi anaknya kadang kok kesana tidak sesuai dengan orang tuanya. Tidak semua ya tidak semuanya kok, kebanyakan terutama dulu waktu di tangga saya kan begitu ada. Iya, gara-gara lihat tetangga nih. Jadi akhirnya ada keinginan untuk mendidik anaknya sendiri, mudah-mudahan ya itu dengan usaha istilahnya istiqomah ya atau disiplin. Jadi saya tiap hari sekalipun sambil kerja, waktunya ngajar anak saya harus pulang, saya harus selesaikan ngajar saya anak, itu waktunya belajar. Jadi waktu itu tidak pernah saya tinggalkan, jadi hampir tiap hari tiap pagi. Dan memang harus disiplin ya Pak ya. Ini disiplin diterapkan dari kecil ya. Kalau pas waktunya pengen main gimana Faza? Kalau mau main tugasnya harus diselesaikan dulu. Oh itu, jadi komitmennya gitu. Kalau udah selesai tugasnya baru boleh main. Iya. Jadi artinya... Dan mainnya pun terbatas. Kalau di tetangga itu kan di lingkungan kota istilahnya ya, seperti itu. Jadi kami membatasi juga pergaulan dengan temannya yang tidak sejalan istilahnya, seperti yang lain juga. Yang sering ke neneknya, ke mbahnya gitu. Iya, karena kan biar ini juga ya Pak ya, untuk menjaga hafalan Quran ini kan tidak mudah juga, karena kan dari perbuatan termasuk itu juga ya Pak ya, pengaruh di lingkungan kanan kirinya ini juga. Apakah ada rencana nanti bakal ditaruh di pondok pesantren macam itu Pak setelah lulus sekolah SD ini? Iya. Iya, jadi memang fokusnya ke sana ya Pak ya. Karena kakaknya juga ke sana juga. Begitu lulus SD masukin pondok pesantren. Makanya si Faza ini pengennya kelas 6 sudah hafal 30 juz ya. Jadi pas masuk pondok bisa lebih tinggal mau ngulang-ngulang aja gitu. Iya. Nah, Faza apa? Kalau tadi untuk main masih tetap bisa asalkan sudah selesai. Nah, kalau nggak mood itu biasanya kalau pas lagi ngapain? Capek kah atau pengen apa kayak gitu? Kadang-kadang kan ini ya, Mas, kita juga masih menyadari ya Pak ya, karena masih usia masih anak-anak. Tapi juga tidak terlalu dimanjakan gitu ya Pak ya. Sudah terbiasa disiplin. Nah, kalau Faza lagi nggak moodnya kenapa biasanya? Kadang pengen main baga tapi gak boleh, sudah diselesain.
saat ya setelah ini mau tidak mau ya karena targetnya Faza sendiri kepingin hafal 30 juz akhirnya harus diselesaikan juga ya. Iya. Baik Faza, boleh cerita juga ke pendengar Radio Suara Kota yang ada di rumah ataupun juga yang menyaksikan di Facebook Radio Suara Kota malam ini, ajakan untuk bisa mengikuti jejak dari Faza sendiri. Sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan, tapi nggak semudah juga karena kan ini juga butuh kontinuitas keberlanjutan ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Faza bisa kasih gambaran nggak nih supaya bisa menjadi sosok yang cepat hafal Quran itu harus bagaimana? Kalau menurut Faza sendiri, karena versinya anak-anak beda dengan kita yang ngajarin ya Pak ya. Biasanya paling kalau pengen cepat hafal gimana caranya Faza? Dibaca bolak-balik atau gimana? Saya pun belum pernah tanya. Iya. Supaya cepat hafal ya apa? Karena kan kadang-kadang aku pokoknya kudu hafal iki. Soalnya lewat mari baru boleh main kan gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan cepat hafal gitu ya. Itu saya kalau ingin cepet hafal dibaca bolak-balik. Oh, dibaca bolak-balik. Terus kalau doa gimana? Ya Allah, pernah nggak berdoa ya Allah semoga saya segera hafal 30 juz? Pernah doa gitu nggak? Pernah. Tiap kali sholat? Ya kalau ingat ya. Kalau ingat. Jadi mesti minta juga ya. Saya ingin hafal 30 juz Al-Quran ya Allah gitu ya. Jadi gimana? Dibaca bolak-balik sehari bisa berapa kali dibaca lagi? Dibaca lagi itu gimana? Kan kita nggak sama dengan kita baca buku soalnya. Kalau nambah itu dibaca sampai kayak hafal gitu baru ditutup. Kalau murajaah, kalau nggak bisa dilihat terus dibaca. Kalau masih ada yang salah-salah diulangi dari depan. Kalau yang ada yang salah-salah gitu ya. Masih salah. Terus kemudian ini tadi kan kalau dibaca bolak-balik gitu ya, kan beda dengan baca buku. Saya mau tanya sama Faza, menghafalkan Quran dengan kita membaca buku biasa lebih sulit yang mana? Lebih sulit membaca buku karena belum pahamnya itu. Kalau yang belum paham. Oh gitu. Jadi kalau ilmu tertentu misalnya pelajaran gitu ya. Jadi bagi Faza lebih enak baca Al-Quran. Iya. Karena sudah bisa membaca. Oh gitu. Iya. Oke deh. Ini ada pengaruhnya nggak Pak ke sekolah dia dengan menjadi sosok penghafal Quran ini? Saya memang enggak punya target kalau di sekolah harus peringkat 1 atau enggak ada. Tergantung anaknya sudah. Tapi alhamdulillah kemarin juga peringkat 1 terus. Semester 1 peringkat 1. Itu kayaknya otomatis ya Pak ya. Jadi karena setahu saya ini rata-rata yang penghafal Quran itu nggak ada yang bodoh deh. Iya, itu secara otomatis Allah berikan kelebihan kepada anak itu ya. Karena sudah kalau baca Al-Quran menurut kita kan nggak semudah kita menghafal buku biasa. Cuman karena memang sudah mendapatkan kelebihan itu. Nah kalau untuk artinya ini dihafalin juga tidak Pak? Masih belum sampai ke sana. Belum ya. Jadi ini menghafalkan masih ayat saja. Menghafalkan ayat saja. Tapi sudah dipelajari atau tidak Pak oleh si Faza ini? Ya mungkin cuma pelajarannya yang di sekolahan itu aja, kadang membahas Quran hadis itu ada artinya itu aja. Karena memang sekolah Islam ya. Iya. Iya. Faza kepingin belajar seartinya nggak? Kepingin. Tapi tunggu hafal semua 30 juz. Iya. Jadi ini targetnya harus hafal 30 juz berarti ya? Iya. Insyaallah. Dan pengalaman Mbak kalau itu masalah Al-Qur'an itu ya, kita mendahulukan Al-Qur'annya itu maka umumnya akan mengikuti. Iya. Saya contohkan kan anak kecil ya, misalkan dulu belajarnya saya tidak pernah belajari masalah umum dulu, untuk bacanya Al-Qur'an dulu. Ini untuk belajar umumnya cuma sudah 2 bulan ya, paling 2 bulan itu sudah bisa. Usia TK itu
Jadi tidak pernah ngeleskan saya itu untuk belajar membaca umum itu. Ngaji bisa pasti otomatis Iya, cepat sekali. Iya. Cepat sekali. Iya, itu salah satu kelebihannya ya. Oke, ini sudah lebih dari 30 menit janjinya Mbak Yuli tadi boleh icip-icip ini apa? Ini ada dessert namanya. Dessert. Kalau ini nggak apa-apa karena ini tidak mengandung minyak dan ini tidak pakai es. Ini lembut. Boleh dibuka, dicoba dulu. Saya pengen tahu nanti yang komentar si Faza ya. Oke, silahkan dibuka dulu. Nah, dibuka buat Faza. Ini persembahan dari dessert red velvet dari Cake and Bakery. Nggak ditunjukin lagi nih Mas Okta. Tunjukin dong. Nah, nih lagi diicipi. Perpaduan cake yang lembut, lumer dan cheese. Ini ya, yang begitu enak kan? Lembut, nggak enak kan ya? Enggak. Mantep pokoknya. Apalagi ini kalau disajikan dalam kondisi dingin. Ini boleh kan Pak ya? Karena kan ini bukan es ini ya. Ini memang dessertnya begitu lembut dan pas banget. Loh, mana makanya aku nggak kelihatan. Coba dong diicipin lagi. Mbak Yuli pengen lihat dulu. Ini kan bonusnya buat adik Faza nih. Ini disupport sama Mbak Tari Cake and Bakery. Enak? Enak. Enak. Ini sebenarnya banyak pilihannya. Ada yang strawberry, ada yang coklat, tiramisu. Pokoknya ini rasa sultan tapi harganya bersahabat. Terima kasih ya Tari Cake and Bakery. Aku udah icip loh ini loh. Nah ini udah tak lubangin tadi. Udah dimakan duluan. Ntar boleh dibawa pulang ini. Ini hadiahnya khusus buat si Faza. Yang ini buat Mbak Yuli. Oke. Oh, Bapak boleh icip juga. Saya pengen tahu dong. Silakan. Ini makanan bukan untuk anak-anak aja nih. Coba saya pengen tahu. Nah, itu adiknya boleh. Silakan. Ini kalau habis makan minum, Adik. Ntar kalau nggak minum Oh iya. Nah, ini kalau untuk Bapak saya mau kasih testernya ada madu kelanceng hitam. Ini katanya dikasih 2 sendok. Nah, ntar dulu. Ini sendoknya bersih kok, Pak. Nah, ini saya pengen tahu testernya. Kalau untuk adiknya jangan. Kalau ini buat Bapak aja. Ini stamina. Oke. Diuduk dulu. Nah, ini tadi airnya hangat. Boleh dicoba. Nah, biar nggak keserten. Udah ditunjukin mana madu rossi? Kenapa? Ntar dia bikin boleh. Nah tuh, baru jadi tunjukin sama Okta madu rossi. Ya, terima kasih ya untuk madu rossi kelonceng hitam yang bisa memberikan nutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh, jadi nggak gampang sakit gitu ya. Terus kemudian termasuk Tari Cake and Bakery yang sudah memberikan dessert red velvet. Kalau pengen varian rasa yang lain, langsung saja datang di Tari Cake and Bakery Jalan Brigjen Katamso. Oke, kita balik lagi ya Faza. Tadi boleh dibawa pulang dessertnya, jangan khawatir. Saya mau tanya ini dulu. Faza, boleh kasih tahu temennya ya? Supaya bisa mengikuti jejak Faza untuk bisa agar lebih banyak yang hafal Quran di kota Probolinggo ini. Jadi semakin banyak hafid dan hafizah cilik ini kan semakin banyak aset dari kota Probolinggo yang sangat berharga dari generasi muda kita ya Pak ya. Ini kan luar biasa, semakin banyak yang hafal Quran, kita juga semakin bangga dengan mereka. Ya, mungkin ada pesan apa nih yang ingin Faza sampaikan ke teman-teman sebaya? Kurangi main dengan lingkungan yang Berarti nggak pernah main HP? Enggak. Ya Sama pernah, sekali? pernah tapi cuman jarang. Jarang. Pak, 1 jam dikasih jatah berapa jam ini untuk main HP? Tidak ada jatah. Oh, nggak ada jatah. Kalau main di nenek. Kalau main kenapa? Di rumah nenek. Jadi kalau di rumah nenek mumpung, pantesan dia suka ke rumah Mbak karena di sana bisa main handphone. Tapi itu nggak apa-apa, sebuah hiburan aja ya Pak ya, kan nggak bikin anak-anak terus-terusan, dibatasin juga ya Pak ya. Biasanya kalau jatah main ke rumah nenek berapa jam nih? Ya kalau sama ibu nggak
1 jam gitu. Ya 1 jam main HP. Padahal di rumah sekarang ini kita tahu ya Pak ya, anak-anak itu nggak bisa lepas dari gadget. Mungkin kalau ada yang positif gadgetnya dibuat nonton anak-anak kecil hafalan Quran mungkin masih bagus. Yang ditonton kalau Faza apa ini di handphone? Artis cilik Aiswa Nahla itu. Oh gitu. Jadi tetap menginspirasi sebenarnya ya. Oke, terus artinya kurangi main, bener-bener jarang banget main handphone ya. Main juga berapa jam sih kalau main Faza? Kalau main ya gantian sama adik. Oh. Gak sampai 1 jam. Gak sampai 1 jam. Iya, untung deh. Terus ada pesan apa lagi? Kurangi main. Terus kalau pengen hafal Al-Quran harus bagaimana? Kalau ingin hafal Al-Quran, derasnya kalau yang sudah dihafal itu lanjut, gak boleh sampai putus. Nggak boleh sampai putus. Karena kalau putus nanti lupa. Lupa. Nggak pernah ngelawan sama orang tua ya? Enggak. Jadi kalau disuruh bunda gitu iya terus ya? Iya, ntar aku tanyain sama bundanya lo tak telepon. Bunda, ini Faza kalau disuruh marah-marah nggak? Gitu. Ya kadang marah. Terus kemudian apalagi nih? Suka jahilin temen apa enggak? Nggak pernah main sebebas-bebasnya itu ya. Jadi nggak pernah berantem sama temennya? Enggak. Paling Ya. ya di TPK atau di sekolah aja kalau main. Kalau di lingkungan tidak pernah main dengan lainnya kecuali ke neneknya aja. Oh jarang ya Pak ya. Jadi teman sekolah atau teman di TPK yang sering ketemu ya, yang paling sering ketemu. Iya. Terus kemudian ya ada pesan apa lagi nih buat anak-anak biar banyak yang kayak Faza cepat hafal Al-Quran. Puasanya mesti penuh terus nih ya Pak ya. Kalau Ramadan ya. Puasa Ramadan. Oke. Ada pesan apa lagi nih Faza? Udah gitu aja. Ya semoga targetnya untuk bisa hafal 30 juz bisa terpenuhi ya Faza. Kita ikut mendoakan juga karena bisa menjadi salah satu kebanggaan dari warga kota Probolinggo. Walaupun kita tahu, waduh ini nanti bakal keluar ke pondok pesantren dong setelah kelas 6 gitu ya. Semoga segera ada regenerasinya juga. Nah, kalau Pak Zainul Arifin dari sisi orang tua, untuk bisa memberikan inspirasi bagi orang tua yang berkeinginan agar anak-anaknya juga mengikuti jejaknya seperti Faza, bisa hafal Al-Quran. Nah ini mungkin bisa disampaikan. Ya untuk apa itu orang tua yang punya keinginan ya paling tidak harus kompak ya untuk antara ayah dan ibu. Itu pertama ya harus kompak punya keinginan seperti apa anaknya. Harus saling mendukung, mensupport anaknya untuk bisa lebih rajin lagi ngajinya, terutama di sana. Apalagi sekarang untuk apa itu pendidikan, di jenjang pendidikan kita sangat dibutuhkan untuk update Al-Quran. Iya, jadi selama pandemi COVID-19 ini kan lebih banyak di rumah, jadi lebih banyak mengaji juga akhirnya ya Pak ya? Iya, lumayan lebih banyak dapatnya. Iya, jadi sisi positifnya akhirnya Fazal lebih sering hafalan di rumah, karena kan libur nggak sekolah. Kan belajarnya daring, cuman terbatas gitu ya. Jadi akhirnya lebih banyak menghafal Al-Quran juga. Dan sebenarnya juga Faza bukan istimewa gitu, masih banyak anak yang lain yang di Probolinggo mungkin yang terekspor dan tidak punya. Mungkin belum kelihatan, belum anunya. Iya, harapannya memang semakin banyak anak-anak yang seperti Faza ini menghafal Al-Quran yang juga bisa menyalurkan daripada kelebihannya itu ya Pak ya. Iya, cuman kadang belum bisa baca dengan baik sudah menghafal ini sulit ya, kalau menurut saya sulit. Jadi kalau sudah baru bisa bagus bacaannya baru menghafal itu hasilnya akan bagus. Oke, itu salah satu tipsnya ya. Jadi jangan keburu-buru istilahnya, jangan tergesa-gesa ya Pak ya. Masih kecil sudah suruh hafalan gitu, padahal belum ngajinya belum bisa. Ini untuk pembenahannya sulit nantinya. Iya, harus ditepak dhisik gitu ya Pak ya. Iya, oke. Terima kasih nih kehadirannya Pak Zainul Arifin. Bundanya siapa namanya ini, Faza? Siti Fadilah. Siti Fadilah. Ya, Faza Nurhanifah. Ya, putra dari Bapak Zainul Arifin dan Ibu Siti Fadilah. Iya.
Iya, terima kasih. Semoga selalu tetap terjaga hafalan Qur'annya. Karena kan Amin. kalau remaja ini juga agak berat ya Pak, tantangannya kan luar Iya. biasa berbeda. Iya. Karena benarkah Pak kalau misalnya berbuat dosa saja bisa kadang hafalannya jadi gugur. Saya pernah dengar seorang kawan bercerita begitu. Jadi saya pernah punya seorang kawan itu hafal Quran pas dia bilang aku nggak mau pacaran takut nanti hafalanku hilang. Nah ini salah satu teman di pondok pesantren waktu itu sampai cerita. Nah ini benar nggak sih Pak? Ya kalau dengar ceritanya teman-teman juga betul. Jadi jadi memang harus benar-benar hatinya bersih ya Pak ya. Ketika ada teman saya hafid itu dibuat ke pasar gitu ya, katanya hilang setengah juz. Masya Allah. Jadi memang hati terjaga, harus benar-benar tidak melakukan dosa. Walaupun manusia tidak luput dari dosa, tapi berusaha ya Pak ya. Iya saya pernah itu seorang kawan bercerita aku nggak mau pacaran nanti kalau melakukan dosa ini hafalan tuh bisa hilang katanya begitu. Apa gunanya aku menghafalkan dari ini? Jadi dia Salah merasa satunya sebagai protek. Iya, jadi akhirnya kan dia menjaga dirinya sendiri ya Pak ya untuk tidak berbuat dosa. Masya Allah. Ini saya jadi benar-benar terharu mendengar kisahnya teman-teman yang sudah remaja itu ya. Baik. Iya, semoga Faza pun nanti kita doakan bersama masih tetap terjaga hafalan Qur'annya. Dan ini sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu. Apa tujuannya tadi? Kepengen apa? Hafal 30 juz. 30 juz. Terus biar bisa ngasih apa tadi? Mahkota di surga. Amin. Ini adalah salah satu keinginan yang mulia. Kalau sudah dengar begini, Bapak sama Ibu itu bisa nangis loh ya. Masya Allah, bahagianya kalau punya anak-anak yang soleha. Terima kasih ya Pak Zainul Arifin yang menyempatkan waktu untuk bisa berbagi cerita di program Bincang Suka-Suka kita pada malam hari ini. Semoga menjadi referensi bagi para orang tua dan juga anak-anak di kota Probolinggo, menginspirasi semuanya dan bisa mengikuti jejak bahkan lebih banyak mereka para penghafal Quran di kota Probolinggo. Amin. Para penghafal Al-Quran ini akan menjadi aset yang luar biasa istimewa bagi kota Probolinggo sendiri. Terima kasih kehadirannya, semoga sukses ya Faza dan semoga terkabul hajatnya. Amin. Iya. Sekaligus Mitra Suara Kota, saya akhiri untuk kebersamaan kita di program Bincang Suka-Suka. Iya, ini kayaknya sudah banyak yang tanya-tanya. Terima kasih untuk yang sudah support pada malam hari ini ya. Ada Madu Roshi Probolinggo. Yang ini yang dibawa tadi kelanceng hitam yang tadi sudah diicipi loh sama Pak Zainul Arifin. Nanti yang ini boleh dibawa pulang Pak, yang habis diudek-udek ini. Terus juga terima kasih buat Tari Cake and Bakery yang sudah memberikan support juga untuk dessert red velvetnya. Kalau yang penasaran bisa langsung datang ke Jalan Brigjen Katamso ya, karena banyak varian yang lainnya. Saya akhiri kebersamaan kita di program Bincang Suka-Suka untuk malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Saya Suara Kota pamit dari ruang dengar ada dan sampai jumpa.